Selamat malam, Assalamualaikum Pak Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat malam. ya selamat Kang malam. Arya dengan Kang Arya ya. Betul, sehat Oh ya. Pak Tajudin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Tetap senantiasa sehat diberikan ya. sehat dan tetap juga dengan protokol kesehatannya Pak ya. Kita saling Amin ya. mengingatkan terus dengan pentingnya protokol kesehatan. Baik, eh, Pak Kadis, ada kabar juga ini sebelumnya nih, sebelum saya ke yang lain, ada kabar juga Pak Kadis sendiri katanya lagi sakit nih Pak Kadis ya, kabarnya. Iya betul. Kebetulan beliau itu lagi di Klatim. Nah, pas di Klatim ya dengar dengar beliau sakit juga katanya. Ya mudah-mudahan cepat sembuhkan lah. Baik, baik. Jadinya. Ya. Tapi sakit biasa ya ini ya? Mudah-mudahan gitu. Ya Lagi mudah-mudahan. di tes ya, lagi di tes katanya. Baik, baik, Ya. baik. Nah, sementara ini soal TPU Cikadut khusus COVID-19 pendengar, Iya. Bapak Tajudin, ini kondisi ketersediaan lahannya sendiri di pemakaman COVID khusus di TPU itu seperti apa nih? Mengingat juga ini ada informasi yang cukup ramai di medsos bahwa ada antrian ambulan. Pak Tajudin, mungkin bisa disampaikan lebih jelas. Iya, betul Pak. Jadi betul Cikadut itu merupakan tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk pemakaman COVID. Ya, itu berdasarkan Kepal 649 tahun 2020. Nah, memang kalau melihat dari luas lahan sih, itu ada kurang lebih khusus yang untuk COVID-nya ya, bukan dia. Khusus untuk yang COVID-nya itu ada 20.000 meter persegi. Atau kalau di jumlah liang lahat kurang lebih 5 ribuan lah, 5.000 liang lahat kurang lebih. Baik. Nah, 5.000 liang lahat ini ya. betul. Nah, yang sudah dipakai itu per tanggal 24 Juni ya. Saya lagi update nih ke teman-teman di lapangan, tapi yang tercatat oleh kami ini per tanggal 24 Juni kemarin, itu lahan yang sudah dipakai itu kurang lebih 7.060 meter persegi atau kurang lebih 1.765 liang lahat, gitu, Pak. Baik, baik. Ya, Dari jadi sisa lahan, ketersediaan 50.000 ini sudah terisi 1.765 liang lahat ya ya. sisanya aja 3235 liang lahat, Ya, gitu. 32. Memang 3235 Hmm. liang lahat. Itu per tanggal 24 Juni, tapi per tanggal 25 kemarin saya belum konfirmasi lagi nanya. Nah, memang selama seminggu terakhir ini pemakaman untuk yang terkena COVID itu begitu meningkat, Pak. Prihatin juga lah, prihatin. Biasanya sekitar 15, 10, sekarang udah mencapai 20, 30-an yang setiap harinya yang dimakamkan di Cikadut itu. Jadi dalam beberapa Jadi hari terakhir ini memang lonjakannya cukup tinggi Pak, antara 10 cukup hingga tinggi. 30. Hingga 30-an lah, 20, 30 20 hingga gitu. 30 dalam Ya, sehari begitu ya. dalam sehari ya. Hmm. Bahkan bisa lebih. Kemarin waktu hari apa ya itu sampai 40, Pak. Baik. Itu sampai 40 ya. Sementara untuk petugas pemakamannya sendiri dengan lonjakan 20 bahkan 30 bisa lebih sehari, bagaimana nih? Ya, memang awal-awalnya kita keteter ya, Pak. Karena mengingat petugas di sana itu terbatas, ada kurang lebih 20 untuk penggali kubur, kemudian 35 pemangku jenazah. Namun dengan semakin meningkatnya ini, kami sudah antisipasi, kita minta bantuan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk menggali dengan memakai alat berat, yaitu dengan beko. Itu sudah berlangsung kurang lebih hampir 10 hari, 2 minggu lah. Itu jadi relatif lebih cepat. Kemudian juga dari petugas kami mempekerjakan juga yang dari TPU lain, kan ada 13 TPU tuh. Jadi kami perbantukan untuk membantu di Cikadut khusus itu untuk beberapa minggu terakhir ini. Beberapa minggu terakhir ini juga dibantu oleh petugas Betul, dari TPU yang dari lainnya. TPU yang lain yang ada di Betul, sekitarnya ya. betul. Baik, baik. Kalau soal APD-nya sendiri, karena memang harus khusus juga nih ya. Betul, betul. Nah, APD-nya kita dibantu dari Satuan Tugas Gugus COVID ya.
bahkan juga ada teman-teman relawan-relawan yang lain yang menyumbang, ya kita terima juga gitu. Eh, Hazmat, kemudian yang utama masker juga, sepatu boot, itu ada bantuan dari pemerintah kota. Gitu, Baik. Pak. Untuk pemakaman khusus COVID-19 Cikadut sendiri, ini kabarnya Pak Tajudin khusus untuk mereka yang ber-KTP Kota Bandung ya. Nah, kalau yang luar KTP Kota Bandung, eh, itu koordinasinya bagaimana, Pak Ya, Tajudin? memang sesuai dengan keputusan wali kota itu, penetapan itu khusus diutamakan untuk warga Kota Bandung, KTP Kota Bandung. Tapi memang di lapangan sulit juga ya. Kadang-kadang ada orang yang meninggal, kemudian mereka ber-KTP di luar kota, bahkan jauh. Bisa ada orang Sumatera, ada orang Jawa gitu. Ya, kita dari sisi kemanusiaan kadang-kadang kita sulit juga untuk menolak itu seperti itu. Tapi kalau dilihat dari persentasi, ya sedikit. Dan sekarang lebih diutamakan kepada warga Kota Bandung. Karena untuk kota kabupaten lain juga sudah menyediakan gitu tempat khusus untuk pemakaman COVID itu. Baik ya. Gitu. Ini karena dasar kemanusiaan begitu ya, dengan jarak Ya, tempuh yang cukup jauh. kadang-kadang ada orang Medan itu meninggal, Mas harus dibawa ke Medan. Mhm. Mas harus kadang-kadang seperti itulah kejadian di lapangan itu. Betul, betul. Tapi tetap ya harus ada koordinasi yang dilakukan Ya, gitu ya. kami selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, karena sekarang pemakaman yang jenazah COVID itu semakin meningkat sehingga terjadi penumpukan. Kami mengatur ritmenya dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, bahwa ahli waris itu dapat menelepon terlebih dahulu ke petugas kami di UPT tersebut, UPT di Cikadut itu. Jadi biar tidak menumpuk, jadi mereka diharapkan bisa menelepon dulu sehingga ya bisa diatur waktu jam pemakamannya gitu, Pak. Baik. Nah, Pak Tajudin, kalau tadi Anda sempat menjelaskan bahwa untuk petugasnya sendiri di TPU khusus COVID-19 Cikadut ini ada 20 penggali, begitu ya, ada 35 pemangku jenazah. Jenazah 35 ya. Apakah dengan total sekitar 55 petugas ini masih cukup atau bagaimana nih? Kalau melihat kondisi sekarang sudah tidak memadai, Pak. Sebab itu kita minta bantuan pemakai alat berat untuk penggalian kuburnya, kemudian juga dibantu oleh petugas-petugas lain di TPU lain yang di luar Cikadut itu, Pak. Baik. Nah, ini sudah benar-benar tidak memadai untuk pekerjaan ataupun tugas baik penggali, pemangku jenazah. Apakah ini juga 24 jam terus nonstop atau? Ya, kenyataannya jadi 1 kali 24 jam, Pak. Tadinya kami batasi, mengingat ya mereka juga perlu istirahat, apalagi dengan kondisi sekarang musim hujan. Khawatir juga di lapangan kontur tubuhnya, kontur tanahnya nggak begitu stabil karena berbukit-bukit gitu. Kami awalnya membatasi sampai jam 10 malam, jam 11 gitu. Nanti buka-buka lagi jam 7, jam 8 pagi. Namun kenyataan realitas di lapangan tidak seperti itu. Ada beberapa pihak masyarakat atau ahli waris yang menginginkan agar segera untuk dikuburkan gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu juga ya kami dengan melihat dari rasa kemanusiaan, ya akhirnya jadi 1 kali 24 jam, Pak. Baik. Jadi itu, ya. Petugas baik penggali ataupun juga pemikul ya, pemangku jenazah ini bisa melakukan tugasnya dalam 24 jam, artinya jam berapapun ya, karena dasar kemanusiaan itu ya, Pak Tajudin ya. Iya, betul. Tapi kami dibagi ke 3 shift, Pak. 3 shift, shift pagi sampai siang, terus siang sampai Badai Isa, dari Badai Isa itu sampai subuh biasanya. Oh, ada pembagian tugas begitu ya? Ada pembagian tugas. Kalau nggak seperti itu ya repot juga, kasihan juga mereka. Nah, dengan jumlah total 35 ini dibagi berapa kelompok nih, Pak? 2 atau seperti apa nih pembagiannya? 3 grup, Pak. Oh, 3 grup ya? Ya, 3 grup. Ya. 3 grup ya. Dari total ya setidaknya 55 ya totalnya, Pak ya?
Dibagi Ya, 5 grup begitu betul. ya, yang bergiliran. Oke. Bergiliran ya, betul. Bergiliran. Baik. Nah, terutama di akhir-akhir ini Pak ya, yang mengalami lonjakan cukup tinggi, termasuk juga jumlah kematian akibat terpapar COVID-19 di Kota Bandung ini juga cukup tinggi. Mungkin Bapak ada curhatan nih, mendengar keluhan dari para penggali kubur dan juga petugas lainnya di sana, seperti apa nih? Ya, ya memang surhatan mereka itu mereka juga tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya keinginan mereka itu dibatasi juga lah penguburan itu, karena mereka juga perlu istirahat dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan rumah sakit dan kita selalu berkoordinasi terus agar bisa menjaga ritme dalam kerangka untuk pemakaman tersebut. Keinginan seperti itu. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang ahli waris yang menginginkan agar segera untuk dikebumikan. Nah, kalau sudah datang ke TPU Cikadut kan susah juga untuk mengembalikan mereka. Tapi keinginan mereka itu sebetulnya ada istirahat, ada jeda lah. Minimal dari jam, jadi selama mungkin ya 6 jam untuk tidur, jam 12 sampai jam subuh gitulah. Itu Baik. curhatannya itu. Baik. Kemudian juga ya harap sabarlah, dan hampir semua ahli waris pasti dilayani sama kami. Hanya mungkin ada keterlambatan karena kadang-kadang suka datang bersamaan juga, Pak. Kalau datang bersamaan ya khawatir kalau hujan, apalagi dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ini, mereka kadang-kadang ingin segera gitu untuk dikebumikan gitu. Pernah ada kejadian bersamaan berapa jenazah yang sempat masuk bersamaan, Pak? Iya, hari Senin kemarin tuh ada kurang lebih hari itu 27 jenazah yang dikebumikan, dan pada saat bersama jam yang sama itu kurang lebih ada 6 jenazah, sehingga terbagi-bagi, Pak. Terbagi-bagi, yang akhirnya ya memang agak telat, ada yang tertunda gitu. Ya, betul. Ya. Ini dengan keterbatasan petugas juga tentunya. Betul. Antrian ketika ini belum beres bisa jadi datang lagi, bertambah lagi antrian ya, Pak ya. Malah sedang menggali